Ini kami berharap kepada DPD dan DPC yang melihat video ini, hatinya mau tergerak untuk melaksanakan konferensi daerah maupun konferensi cabang. Yang kedua, di dalam peraturan organisasi nomor 05 ini juga mengatur tentang tata cara pembentukan DPD dan DPC di provinsi maupun kabupaten kota. Ya, berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk internal organisasi, karena saya akan menjelaskan tentang peraturan organisasi nomor 5 tentang pembentukan konferensi daerah, konferensi cabang Pemuda Demokrat di seluruh Indonesia. Bung dan Mbak di seluruh Indonesia, kepada DPD dan DPC dan seluruh keluarga besar pengurus Pemuda Demokrat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pemuda Demokrat Indonesia adalah sebuah organisasi kader. Saya ulangi lagi yang sering saya sampaikan, sehingga kewajiban yang harus dilakukan adalah taat terhadap periodisasi. Nah, periodisasi ini sangat penting karena sebagai sebuah organisasi, saluran itu jangan sampai mampet. Apalagi sampai 2 periode, 3 periode itu kekaderisasinya itu kita pertanyakan, sehingga DPP dalam amanah untuk persiapan kongres berikutnya harus menertibkan seluruh DPD dan DPC, dan kalau Bung dan Mbak dipercaya kembali untuk terpilih dan itu dianggap wajar dalam usia pemuda Indonesia, silakan untuk mencalonkan diri kembali, karena ini organisasi pemuda harus memiliki semangat juang dan tangguh. Kita juga harus malu karena era milenial ini sudah masuk pada dunia-dunia yang globalisasi saat ini, sehingga nilai-nilai ini harus kita pertahankan untuk memberikan dorongan entakan kepada pemuda Indonesia untuk jauh berkembang. Nah, organisasi ini pertama yang harus kita lakukan itu dengan pembenahan sana-sini yang sedang terjadi. Kita juga ingin merapikan DPD dan DPC. Dengan instruksi ini kami berharap kepada DPD dan DPC yang melihat video ini, hatinya mau tergerak untuk melaksanakan konferensi daerah maupun konferensi cabang. Yang kedua, di dalam peraturan organisasi nomor 05 ini juga mengatur tentang tata cara pembentukan DPD dan DPC di provinsi maupun kabupaten kota. Saya mulai dengan yang pertama, konferensi daerah cabang maupun konferensi daerah provinsi. Bung dan Mbak sekalian dari Sabang sampai Merauke yang memiliki cabang di daerah provinsi, mengurus kepengurusan di DPD provinsi, dan saya yakin kalau Bung yang ada di sini adalah pengurus DPD dan DPC, maka sudah pasti periodisasinya sudah kadaluarsa, sudah melampaui, bahkan ada 2-3 periode. Kita lihat konferensi daerah sudah dilakukan di Sumatera Selatan, di Jawa Barat juga saya sendiri hadir bersama teman-teman, lalu kemudian disusul oleh Provinsi Banten. Ayo DPD di provinsi yang lain, segera melakukan konferda dan menyurati kami. Dalam konferensi ini, dalam konferensi daerah dan konferensi cabang, kami DPP memberikan estimasi waktu di tahun 2021 sudah harus bisa terlaksana. Tidak mesti harus mahal, tidak mesti harus meriah, tetapi unsur anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam organisasi itu terlaksana. Karena disitulah kita mulai bicara tentang tata kelola organisasi yang baik dan benar. Nah, untuk itu, tata cara pelaksanaannya, segera bentuk panitia dan surati kepada DPD, DPC ke DPD, DPD ke provinsi, ke pusat, atau kalau konferda di tingkat provinsi, maka DPD menyurati DPP. Karena sesuai dengan ADRT yang memimpin sidang konferensi daerah provinsi adalah DPP. Tapi kalaupun itu tidak bisa terlaksana, maka minimal ada terjadi perubahan struktur organisasi sehingga ini bisa dilaksanakan semua kepengurusan yang ada. Mungkin sekretarisnya sudah nggak ada, atau ketuanya bahkan nggak ada, wakil-wakil ketua, wakil sekretaris. Ini harus segera dilakukan. Selanjutnya juga terus ke bawah, ke DPC juga dilakukan perombakan dengan melakukan konferensi cabang. Dan konferensi cabang ini nanti dihadiri di provinsi, nanti dihadiri oleh DPP. DPP akan memimpin persidangan, lalu kemudian DPP akan melantik kepengurusan yang terpilih dan kemudian di-SK-kan. Nah, untuk di SK-kan itu kita tidak perlu bingung karena DPP telah melaporkan kembali status keberadaannya sesuai dengan surat keterangan terdaftar
tahun 2008 oleh kepengurusan yang lama, yaitu Bung Faharudin dan Bung Endro Yaman sebagai sekjen, dan kita DPP yang ada sudah melakukan perubahan status surat keterangan terdaftar. Setelah terbentuk, diusulkan surat SK penetapan SK dan kemudian di SK-kan oleh DPP dan sudah bisa untuk melanjutkan konsolidasi di organisasi. Yang berikutnya adalah pembentukan DPD dan DPC Kabupaten Kota. Apa yang dimaksud dengan pembentukan? Pertama, apabila daerah itu pernah ada DPD dan DPC tapi tidak bergerak sama sekali atau dinyatakan vakum, maka DPP berhak untuk membekukan. Kalau SK-nya ada, dibekukan dan dibentuk, diberikan mandat, jadi dianggap itu kosong. Yang kedua, apabila instruksi DPP ini tidak terlaksana di tahun 2021, maka kami menunggu jawaban dari DPD dan DPC yang bersangkutan agar menginformasikan hal ihwal terkait dengan tidak terlaksananya konferensi daerah maupun konferensi cabang. Jika dipandang perlu dilanjutkan, tapi jika tidak dipandang perlu, maka kami akan membekukan kepengurusan itu. Lalu pembekuan itu sehingga dibentuklah kepengurusan baru, terjadi kekosongan. Yang ketiga yaitu pembentukan DPD dan DPC yang dimaksud adalah jika di daerah-daerah itu sudah tidak ada, di kabupaten kota bahkan di provinsi sudah tidak ada lagi kepengurusan DPD dan DPC, atau memang dari dulunya tidak ada, sehingga DPP akan mengeluarkan surat formulir kesediaan dalam peraturan organisasi itu juga dilampiri untuk diisi dari calon pengurus. Seperti di Provinsi Bali, karena sudah tidak ada, rekan-rekan bung-bung yang ada di sana menyurati kita dan membuat calon pengurus yang ada di sana mengisi surat kesediaan dan bersiap-siap untuk diberikan mandat pembentukan. Tata cara pembentukannya adalah mengisi surat kesediaan yang disiapkan oleh DPP, dan kemudian surat kesediaan itu dikirim kepada DPP, dan DPP akan mempelajari, jika dianggap layak akan diberikan mandat untuk membentuk DPD dan DPC yang ada di daerah tersebut. Mandat ini diberikan dengan ketentuan 30 hari kerja, 30 hari berlaku. Kenapa? Karena terkadang kita berikan mandat, punya semangat menggebu-gebu, tapi begitu terima mandatnya disimpan di bawah bantal. Sudah hari ke-31 minta perpanjangan dan sebagainya, lain-lain sebagainya. Ini era digital. Kita tidak bisa punya alasan 30 hari itu waktu yang cukup jika serius ingin mau bergabung di DPD dan DPC. Di dalam surat mandat itu juga tercantum salah satu mandataris dari unsur DPP, yaitu ketua organisasi, agar membimbing jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan pembentukan. Mandat ini juga nanti dilampiri dengan berita acara, formulir daftar kehadiran, dan contoh surat pengusulan SK kepada DPP. Kira-kira itu dari penjelasan kita, dari formulasi pembentukan baru bagi daerah DPD dan DPC yang belum terbentuk, maupun konferensi daerah dan konferensi cabang. Jadi saya ulangi, tahun 2021 target kita adalah konferensi daerah, provinsi, dan konferensi cabang kabupaten kota bagi yang telah melampaui periodisasi. Yang kedua, bagi daerah yang belum ada pemuda demokrat, ada dan sudah vakum dan tidak bergerak sama sekali, maka DPP dengan kewenangannya akan mencabut jika itu sudah vakum untuk dikosongkan dan siap untuk membentuk yang baru. Dan yang ketiga, bagi daerah yang tidak ada sama sekali akan dibentuk oleh DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Ayo Bung, Mbak yang ingin bergabung, yang juga pemuda marhain di seluruh Indonesia, dan Sabang sampai Merauke Pemuda Demokrat, dan Sabang sampai Merauke silakan bergabung bersama-sama dengan DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Kita bangun Indonesia dari pinggiran, kita bangun Indonesia dari tengah, dari kota, dari desa, dan dari seluruh pelosok tanah air demi kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih dan merdeka!